mungkin ya. Mungkin Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min syai'ati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Alhamdulillahirabbil alamin hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Alhamdulillahilladzi alafa baina qulubina fasbahna bi ni'mati ikhwanan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Qala Allah ta'ala fil kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadidan yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illah wa rasulahu faqad faza fawzan 'aziman. Allahumma ati nufusana taqwa wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulana. Allahumma ati nufusana taqwa wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Allahumma fa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una biha wa zidna ilmana. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Raditu billahi rabba wa bil islam dina wa bil muhammadin nabiyya wa rasula. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'd. Saudaraku yang dirahmati oleh Allah, alhamdulillah bi nikmati tatimus sholihat. Pada sore hari ini kita berkesempatan bertatap muka yang atas berkat rahmat Allah Subhanahu wa taala yang telah mengizinkan kita untuk bisa bersilaturahim lewat online, kemudian saling menyapa dan memberikan nasihat. Wa tawassau bil haqq wa tawassau bis sabr. Mereka itu adalah orang-orang yang beruntung, yakni orang-orang yang saling memberikan nasihat kepada kebenaran dan menetapi kesabaran. Di tengah pandemi masih di pertengahan bulan Ramadan yang hampir masuk di hari ke-20 ini, tinggal tersisa beberapa hari sebelum masuk di 10 hari terakhir di bulan Ramadan, yang tentu saja harusnya ada catatan begitu ya untuk kita sebagai pribadi. Sejak 20 hari nantinya yang akan kita lewati itu, sudah apa saja sebetulnya yang kita kerjakan di Ramadan yang kesekian dalam hidup kita. Kalau ada yang usianya hari ini 30 tahun, maka ini Ramadan yang ke-30 tahun ya. Dihitung dari dia kecil dulu sampai kemudian dia balik, kemudian dia mulai berpuasa, dan kemudian dia masuk di usia yang sekarang. Kalau ada yang 40 tahun, maka sudah 40 tahun dia menikmati Ramadan. Yang kata Ibnu Qayyim Al-Jauzi, harusnya ya kita ini sedih seandainya masa misalkan katakanlah kita ini balik usia 15 tahun, usia kita 40 tahun, berarti ada sekitar 25 tahun ya kita berpuasa Ramadan sejak mendapatkan taklif berpuasa. Kita tidak mendapatkan ampunan sama sekali dari Allah Subhanahu wa taala. Ini kan sesuatu yang menyedihkan begitu. Kenapa? Karena kita seringkali meremehkan Ramadan kita. Nah, barangkali di Ramadan tahun ini dengan adanya wabah menjadikan kita itu banyak berintrospeksi diri, membawa diri kita menjadi pribadi yang lebih baik, dan kemudian sesuai dengan amanah dalam surat Al-Baqarah ayat 183, la'allakum tattaqun, yang harusnya menjadikan kita itu pribadi yang lebih bertakwa kepada Allah setelah Ramadan ini. Kalau ada orang setelah Ramadan ini tidak menjadi lebih bertakwa, maka celakalah dia, rugilah dia. Lalu mau di bulan apa lagi dia ini menjadi pribadi yang lebih bertakwa? Jika Ramadan tidak berhasil menjadikan dia hamba yang taat,
hamba yang lebih baik dalam hal iman, maka celakalah ia. Mau di bulan apa lagi dia akan menjadi pribadi yang lebih baik. Di hari yang mendekati ke-20 hari di pertengahan bulan Ramadan ini, banyak sekali ya isu-isu yang berkembang khususnya di tahun ini ya. Ada yang mengatakan tentang menyebarkan hadis-hadis dhaif ya, bahkan maudhu ya, hadis palsu tentang huru-hara ya, di pertengahan Ramadan. Tentu itu tidak benar. Kemudian ada yang mengatakan tentang persoalan ya, ini perbedaan dari zaman dulu kala nuzulul Quran ya, di pertengahan bulan Ramadan. Padahal kalau kita memahami secara definisi ya, kejadian-kejadian tersebut itu sudah dijelaskan sebetulnya oleh para ulama. Entah mengapa kemudian ini menjadi sesuatu hal yang kontroversial lagi ya di tengah-tengah umat. Ya, seharusnya kita ini menjadikan patokannya adalah sebagaimana apa yang sudah diterangkan oleh Rasulullah SAW dan para ulama-ulama, para muhaddis, ya, para ulama-ulama yang mengkaji hadis ya secara rajih ya, secara konsepnya secara kuat. Nah, kita ini tidak perlu seharusnya termakan oleh hal-hal yang demikian. Kita seharusnya bisa lebih fokus menghadapi 10 hari terakhir nantinya yang sebagaimana Rasulullah SAW selalu mempersiapkan hari itu. Di sini kita akan membahas sedikit tentang keutamaan 10 hari malam terakhir di bulan Ramadan. Kenapa malam? Kenapa di 10 hari? Ya, karena merujuk dari apa yang kemudian Rasulullah SAW pernah sampaikan dan Allah Subhanahu wa taala menyampaikan juga di dalam surat pendek yang kita semua tentu menghafalnya ya. Kita menghafal surat Inna anzalnahu fi lailatul qadar. Ya, telah ada ya, sesungguhnya ada itu malam Lailatul Qadar. Lailatul Qadri khairu min alfi sahr. Ya, bulan malam yang lebih baik dari 1000 bulan. Allah yang menyampaikan. Malam itu kapan? Maka Rasulullah SAW memberikan informasinya kepada kita, yakni di 10 malam terakhir di bulan Ramadan. Sayangnya kadangkala masyarakat kita itu kalau kondisinya normal ya, kalau kondisinya tidak pandemi, 10 hari terakhir biasanya dihabiskan untuk tawaf di mal-mal. Kemudian menghabiskan waktunya itu untuk berbelanja, shopping, mempersiapkan lebaran. Yang seharusnya kita ini harusnya lebih memperhatikan ibadah kita karena sebentar lagi Ramadan akan meninggalkan kita. Maka itu artinya ampunan juga akan segera berakhir. Ampunan yang mudah itu akan segera berlalu. Ya. Pahala yang berlipat-lipat ganda itu akan segera berlalu. Kita tidak tahu lagi apakah tahun depan masih bisa menikmati. Tadi yang saya katakan di awal ada yang sudah 30 tahun menikmati Ramadan. Ada yang 25 tahun menikmati Ramadan, ada yang 15 tahun menikmati Ramadan. Bayangkan kalau seandainya 15 tahun itu saja kita berhasil memaknai Ramadan dengan benar, betapa berkahnya hidup ini. Karena Nabi SAW menyampaikan a'maru ummati ma baina sitin ila sab'in wa aqallu man yajuzu dalik. Umur umatku itu, kata Rasulullah SAW membocorkan kepada kita, itu antara 60 sampai 70 tahun saja. Dan sedikit daripada yang melewati 60 sampai 70 tahun itu. Kalau kita mau track recordnya, kita lihat sahabat. Manusia paling dekat dengan Nabi SAW, yakni Abu Bakar. Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu anhu meninggal pada usia 63 tahun. 63 tahun Abu Bakar wafat, menjemput kekasihnya Rasulullah SAW, yang meninggal juga di usia 63 tahun. Kemudian sahabat yang berikutnya adalah Abu Bakar, Sayyidina Umar Ibn Khattab radhiyallahu anhu juga meninggal pada usia 63 tahun. Sayyidina Ali meninggal di usia 63 tahun. Dan banyak sahabat meninggal 3 tahun, kecuali dalam Khulafaur Rasyidin, yakni
Utsman bin Affan yang diberikan oleh Allah umur yang panjang, yakni 80 tahun. Tapi masih sesuai dengan hadisnya. Maka kalau seandainya umur kita ini antara 60 sampai 70 tahun, coba kita bayangkan amal apa yang bisa menghapus dosa kita dengan waktu yang sangat singkat itu. Kalau seandainya hari ini ada yang usianya sudah 35 tahun, 40 tahun, ya, kita tinggal punya waktu 25 ya, 20 sampai 25 tahun lagi. Itu kalau kita tidak dipotong di tengah jalan umurnya. Itu kalau kita itu sebagaimana hadis Nabi sakitnya tuanya atau menjadi tua atau menjadi sakit di usia tersebut. Kalau tidak, kalau kita misalkan qadarullah ada hal-hal yang kemudian mempercepat kematian itu, apa amal yang bisa membuat kita ini mendapatkan ampunan dosa kita ini banyak. Seandainya Allah tidak tutupi aib kita, dosa kita itu banyak, ya ibadillah. Banyak sekali. Subhanallah. Makanya kita butuh satu malam, kita butuh satu hari, kita butuh sebuah waktu yang dimana pengampunan itu nanti akan bisa menolong kita, yakni setidaknya menghapuskan dosa-dosa kita yang telah berlalu. Nah, seperti Yusuf alaihissalam mengampuni dosa saudara-saudaranya. Begitulah kata para ulama, Ibnu Qayyim Al-Jauzi menggambarkan Ramadan. Sebagaimana Yusuf mengampuni saudara-saudara yang telah melakukan kezaliman besar terhadap Yusuf. Maka begitulah Allah mengampuni seluruh kezaliman kita hanya dalam waktu satu malam itu. Nah cuman malam ini tidak diceritakan, tidak diberitahu oleh Allah, tidak diberitahu oleh Rasulullah saja tidak tahu malam itu kapan turun. Lailatul Qadar ini kapan? Tidak ada yang tahu kecuali hanya 10 hari terakhir. Itu saja. Tapi di malam yang keberapa kita tidak tahu. Apakah itu ke-10? Ada yang mengatakan malam turunnya malam di malam-malam ganjil. Ini berdasarkan apa yang Rasulullah SAW pernah sampaikan. Ada pula yang mengatakan tidak selalu di malam yang ganjil. Bahkan ada yang sampai memberikan informasi, terutama para ulama, tentang suasananya. Ada yang mengatakan seperti kita tahu Ibnu Hajar Al-Asqalani mengatakan dalam kitab beliau, menggambarkan malam Lailatul Qadar itu tidak dingin dan tidak panas ya. Jadi malamnya itu teduh gitu ya. Kemudian ada yang menggambarkan juga bahwa angin saat itu berhembus sangat teratur ya, tidak dingin, tidak menusuk tulang, tidak membawa angin yang panas ya. Tapi mengalir dengan sangat nyaman. Kemudian langitnya cerah, tidak berbintang, kemudian tidak mendung. Di pagi harinya matahari itu bahkan ada yang melakukan penelitian, saya pernah menyaksikan itu. Matahari yang bersinar di antara waktu suruk ya, pagi harinya di malam ke-10, ke-9 sampai kemudian malam yang terakhir itu pagi-paginya itu pernah ada yang meneliti. Jadi cahayanya berbeda. Saat itu radiasi matahari melemah sehingga tidak terlalu kuat ketika ditangkap oleh kamera. Bahkan ada yang sampai seperti itu melakukan penelitian terhadap malam Lailatul Qadar. Terlepas daripada itu semua usaha para ulama, hal ini sangat lazim dilakukan dan tidak merupakan sebuah pelanggaran terhadap hukum syara, karena memang boleh-boleh saja gitu kita pengen tahu begitu ya. Apa sih bedanya dengan malam-malam yang lain? Tapi tetap saja itu adalah rahasia yang Allah sembunyikan, sebagaimana Allah itu menyembunyikan rahasia-rahasia yang lain. Wahbah Zuhaili ya, dalam kitabnya Al-Fikrul Islam wa Adilatu menjelaskan tentang kenapa Lailatul Qadar itu dirahasiakan. Salah satu hikmahnya adalah supaya manusia itu bersungguh-sungguh menghabiskan 10 malam terakhirnya. Supaya kita, itu kata Wahbah Zuhaili, ya, Profesor Dr. Wahbah Zuhaili, seorang ulama besar, itu salah satu hikmahnya adalah supaya kita itu serius menjemputnya, serius beribadah di malam-malam itu. Karena kita tidak tahu, sebagaimana kenapa kematian itu dirahasiakan oleh Allah. Supaya kita ini senantiasa beribadah karena Allah Subhanahu wa taala. Dalam hidup kita selalu dihabiskan dengan kebaikan. Itulah sebab kenapa kematian dirahasiakan. Karena kalau kematian itu diinformasikan, niscaya masjid lantai 10 pun tidak akan pernah muat dengan manusia yang ada di kota Semarang ini.
Kalau seandainya seluruh warga kota Semarang ini tahu kapan matinya, ya, saya yakin banyak berdiri pondok-pondok pesantren, rumah-rumah anak yatim, ya. Kemudian akan banyak sekali orang bersedekah setiap waktunya. Karena apa? Karena mereka tahu kapan mereka akan mati. Tapi subhanallah, Allah merahasiakan itu supaya apa? Supaya kita itu tidak bisa bersantai dengan waktu. Wal asr, innal insana lafi khusr illal ladzina amanu wa amilus solihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Demi waktu, demi masa, dan demi kesempatan yang ada, Allah selalu bersumpah dengan waktunya. Waktu malam, wal lail, was subhi. Ya, Allah selalu berjanji wal fajr. Allah selalu menggunakan waktu untuk kemudian apa? Memperingatkan kepada kita tentang terbatasnya kesempatan kita melakukan amal soleh. Maka saudaraku, sebagaimana Lailatul Qadar dengan kematian, maka Allah merahasiakannya supaya kita ini bersungguh-sungguh. Itu kata Wahbah Zuhaili dalam kitabnya. Salah satu hikmah. Kemudian sebagaimana Allah juga merahasiakan nama-namanya ya dalam Asmaul Husna. Allah merahasiakan. Kenapa hanya 99? Bukankah nama Allah itu banyak, nama-nama Allah itu sangat sangat luas ya maknanya. Itulah kenapa Allah sembunyikan. Karena ada rahasia di situ, ada sir yang hanya Allah saja yang tahu. Bahkan subhanallah, kiamat saja itu Allah sembunyikan dari Rasulullah SAW. Rasul tidak tahu, malaikat juga tidak tahu. Sampai-sampai dalam sebuah tafsir ya, Jalalain itu menjelaskan di dalam Al-Quran, sampai-sampai Allah ingin merahasiakan kiamat itu dari dirinya sendiri, dari zatnya Allah sendiri, dirahasiakan. Ya. Begitulah Lailatul Qadar, begitulah amal-amal soleh yang hendak kita kerjakan di 10 hari terakhir di bulan Ramadan ini. Ya, supaya kita ini lebih bersemangat lagi mencari amal soleh, ya, beribadah kepada Allah, ya, kemudian bersemangat untuk kemudian membangun Ramadan kita, karena Ramadan itu konklusinya di 10 hari terakhir. Kalau 10 hari terakhir ini, ya subhanallah, maka ini termasuk, saya mumpung ingat, ini termasuk keberuntungan yang luar biasa. Mungkin kita patut bersyukur ya dengan adanya wabah ini. Jadi kita tidak bisa tawaf ke mall ya, sebagaimana ketika kondisinya normal. Kita jadi kemudian bisa memaknai 10 hari terakhir ini supaya Allah tuh luar biasa, subhanallah. Allah ingin kita mendapatkan ampunannya. 10 hari terakhir ini Allah ingin kita minta ampun kepada Allah, karena tidak ada lagi orang yang tawaf di mall. Orang tidak ada lagi yang berburu baju lebaran pada malam ini. Kenapa? Karena di sana ada pandemi. Tentu kita tidak mau berburu sesuatu yang kemudian itu beresiko untuk kehidupan kita. Makanya kita kemudian disarankan untuk berada di rumah, stay at home. Supaya apa? Di 10 hari terakhir nanti kita bisa fokus meminta ampun kepada Allah. Meminta ampunannya kepada Allah. Barangkali 15 tahun, 20 tahun Ramadan kita lalui, kita tidak pernah mendapatkan Lailatul Qadar sama sekali. Siapa yang tahu? Maka justru inilah kesempatannya ketika Allah turunkan musibah, dan di balik musibah itu tetap ada hikmah. Allah ingin kita memanfaatkan 10 hari terakhir itu untuk bersungguh-sungguh meminta ampun kepada Allah. Lalu pertanyaannya, amal apa saja yang harus kita kerjakan? Apakah ada amal khusus atau adakah ibadah khusus yang harus dilakukan di 10 malam terakhir di bulan suci Ramadan tersebut? Karena banyak yang bingung, saya harus menjemput Lailatul Qadar dengan cara apa nih? Saya harus mendapatkan Lailatul Qadar dengan cara bagaimana? Apakah saya harus kalau puasa malam kan nggak boleh, kan tidak ada syariat puasa di malam hari. Kemudian apa yang harus saya lakukan? Sedekah malam hari nanti malah mengganggu kan ketertiban umum. Lalu apa yang harus saya lakukan? Baik, masih dalam kitab yang sama, dalam pembahasan oleh Wahbah Zuhaili, di kitab ini dijelaskan Allah Subhanahu wa taala ya tidak, atau Rasulullah SAW tidak menetapkan amalan khusus ya yang dikerjakan di malam Lailatul Qadar. Ya, ini dijelaskan tentu saja di dalam hadis Rasulullah SAW dalam riwayat Bukhari, Abu Daud, dan An-Nasai yang diriwayatkan dari jalur Abu Hurairah radhiyallahu an. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man qama Lailatul Qadar iman wa ihtisaban, ghafirul lahu ma taqaddama bidambi." Rasulullah SAW mengatakan,
Barang siapa seseorang itu mendirikan, ya, meramaikan, menghidupkan, ya, Lailatul Qadar, malam-malam Lailatul Qadar, dengan dorongan keimanan, ya, dorongan keimanannya kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan ampuni dosanya yang telah berlalu. Modalnya berarti cuma dua. Yang pertama, ya, kamu beriman, kita beriman, yang mengerjakan ini adalah orang-orang beriman. Dan yang kedua adalah yakin sepenuhnya, karena kita mengerjakan 10 hari terakhir itu karena kita mengerjakannya atas niat, atas dorongan kita mendapat berpercaya terhadap ampunan Allah tersebut, percaya terhadap malam Lailatul Qadar tersebut. Sehingga dengan begitu Allah, ya, akan memberikan ampunannya kepada kita. Tidak perlu risau apakah harus ganjil, apakah harus genap, apakah saya harus sholat di waktu ganjil saja, apakah saya harus sholat di waktu genap. Tidak usah risau tentang itu. Yang penting 10 hari terakhir itu manfaatkan dengan maksimal. Karena Rasulullah SAW sendiri meskipun pernah menyampaikan tentang bilangan ganjil tersebut, tapi Rasul pada faktanya tetap full mengerjakan 10 hari terakhir tersebut dengan amal-amal soleh. Aisyah, ya, radhiyallahu anha pernah meriwayatkan satu hadis. Aisyah pernah menceritakan kepada kita, ya, menceritakan kita lewat sebuah hadis bahwa Rasulullah SAW itu setiap 10 hari terakhir punya kebiasaan yang berbeda dibanding malam-malam yang lain di luar bulan suci Ramadan, di luar Lailatul Qadar. Pertama, Rasul tidak pernah membangunkan keluarganya ketika malam hari, kecuali pada saat malam Lailatul Qadar. Rasul selalu membangunkan keluarganya untuk kemudian menghidupkan malam-malam tersebut. Apa yang dilakukan? Yakni bisa membaca Quran, tilawah Quran, bisa kemudian sholat tahajud, kemudian bisa dengan sholat tarawih, ya. Sholat tarawih itu termasuk sholat malam, sholat tarawih itu termasuk sholat malam. Kemudian bisa dengan sedekah, ya, di waktu siangnya. Kemudian kita bisa kemudian berinfak, kita bisa beramal soleh yang lainnya, tidak ditetapkan. Yang penting kita hidupkan 10 hari tersebut dengan amal-amal kebaikan, dengan amal-amal soleh yang banyak. Jadi tidak ada yang namanya amal khusus, ya, yang dikerjakan di malam-malam Lailatul Qadar atau di 10 hari terakhir kecuali memperbanyak amal soleh yang sebelumnya. Kenapa? Karena nanti kita akan mendapatkan ganjaran, ya, lebih baik dari 1000 bulan, ya, min alfis sahr, lebih baik dari 1000 bulan, itu berdasarkan amal yang kita nanti kerjakan. Misalnya bertepatan dengan kita bersedekah, bertepatan dengan hari di mana kita bersedekah, ya. Misalnya kita mengeluarkan uang 1 juta rupiah untuk bersedekah, misal saja. Dan ternyata itu bertepatan dengan Lailatul Qadar, dengan dilipat gandakannya pahala itu, maka kita itu sama dengan bersedekah sejumlah uang yang kita keluarkan tersebut, ya, dikali 1000 bulan lamanya, atau dalam hitungan tahun itu sekitar 7264 hari tahun. Jadi 83 tahun kurang lebih, ya, lebih tepatnya tadi 7364, 83,7364 tahun lamanya kita bersedekah, atau 83 tahun singkatnya. 83 tahun bersedekah konsisten selama sebesar uang yang kita keluarkan ini, subhanallah. Bayangkan luar biasanya. Karena kita tidak pernah tahu amal mana yang akan diterima oleh Allah sebagai amal yang dihitung lebih baik dari 1000 bulan. Kita tidak pernah tahu. Mungkin barangkali ketika kita mendirikan sholat qiyamul lail, maka sholat itu sebagaimana pahalanya dihitung 1000 bulan lamanya. Belum lagi kita mungkin barangkali bertepatan dengan dengan kita menyampaikan kebaikan kepada orang lain, maka berdakwah, ya, maka itu seperti dakwah 83 tahun lamanya. Kita tidak pernah tahu, subhanallah. Bahkan dengan mempersiapkan kajian seperti ini sampai 10 hari terakhir, barangkali kita tidak pernah tahu itu bertepatan dengan Lailatul Qadar, maka Allah akan berikan sebagaimana
83 tahun mereka itu berdakwah dengan cara yang demikian. Subhanallah. Ini kesempatan yang luar biasa. Ini kesempatan yang tidak patut kita tinggalkan. Amal apa saja kerjakan di 10 hari. Tidak usah pedulikan bagaimana kemudian saya harus mengerjakan apa ya. 10 hari terakhir apa yang bisa membuat saya mendapat Lailatul Qadar. Enggak usah difikirkan. Kata Rasul, malu fakullu muyassaru lima khuliqallahu. Kerjakan saja kata Nabi. Kerjakan saja amal yang kalian sukai. Amal yang kalian senangi di bulan itu, di hari itu, di 10 hari terakhir itu. Apapun kalian kerjakan. Karena siapa tahu 10 hari terakhir itu kita mendapat Lailatul Qadar. Karena siapa tahu dengan amal yang kita tidak tahu itu, ya, kemudian Allah meridhoi kita. Allah memberikan ampunannya 83 tahun ya, lamanya. Wallahu alam bisawab. Itulah kenikmatan daripada apa yang kita bisa dapatkan di 10 hari terakhir di bulan Ramadan yang tidak sepatutnya kita kecilkan, yang tidak sepatutnya kita gampangkan. Karena apa? Karena sekali lagi saya mengatakan inilah nikmatnya pandemi, inilah nikmatnya musibah. Ternyata mampu mendekatkan kita kepada Allah di 10 malam terakhir. Kita jadi nggak pusing mikirkan tentang mudik, kita tidak pusing lagi mikirkan pakaian baru, kita tidak pusing lagi mikirkan parcel dan sebagainya. Kita tidak pusing dengan itu, tapi kita jadi bisa lebih menikmati bagaimana kita beramal soleh di 10 hari terakhir ini. Saudara yang dirahmati oleh Allah, ya ayyuhal habab, ya ayyuhal mu'minun. Nah, di sini di malam Lailatul Qadar ini Allah juga mencintai ya sebuah doa yang ini sangat bagus sekali kalau kita ulang-ulang. Doa ini kita ulang-ulang, kita ucapkan terus-menerus di 10 malam terakhir ini. Allah senang sekali mendengar doa ini. Ya, doa ini mungkin sering kita dengar ketika kita kalau biasanya tarawih berjamaah ya, kita selalu mendengar imam membacakan doa ini biasanya di 10 malam terakhir imam akan membacanya bersama-sama. Ya. Doanya adalah Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anni ya karim. Ya. Dalam riwayat yang lain tanpa karim. Ya. Dalam riwayat ini disampaikan oleh Aisyah radhiyallahu an ya. Allahumma innaka afuwun tuhibbu afwa fa'fu anni. Jadi ya Allah, engkau ini yang maha mengampuni. Engkau mencintai ampunan dan semoga engkau mengampuni kami. Ini kalimat yang sangat indah. Dan bayangkan Rasulullah SAW yang maksum, yang tidak punya dosa sama sekali saja, senang berdoa dengan kalimat ini. Bagaimana kita yang tiap hari ya tidak jelas surganya, tidak jelas amal solehnya, masih sering menzolimi diri kita dan orang lain, tapi tidak pernah berdoa ini, meminta ampunan kepada Allah. Sungguh subhanallah. Benar kata Nabi Ibrahim ya, kalau kita ini gemar sekali menzolimi diri kita sendiri ya. Rabbana dolamna anfusana wa ilam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Kita ini benar-benar senang menzolimi diri kita sendiri. Allah tidak pernah menzolimi kita, tapi kita yang sering menzolimi diri kita sendiri. Maka la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz zalimin. Begitu doa Nabi Ibrahim yang dengan rendahnya di hadapan Allah, dengan rendahnya dia mengatakan, beliau berdoa kepada Allah, enggak ada Tuhan, tidak ada Tuhan selain Engkau ya Rabb, tidak ada Tuhan selainmu ya Allah. Sesungguhnya aku ini gemar menzolimi diriku sendiri. Ya, kita ini gemar menzolimi diri kita. Apa tanda kita gemar menzolimi diri kita sendiri? Kita enggak pernah minta ampun kepada Allah. Itu tanda kita itu sering menzalimi diri kita sendiri. Padahal Allah itu ampunannya luas. Ampunannya sangat luas, ya, membentang. Bagaimana kita kemudian apalagi di bulan Ramadan, kenapa tidak kita manfaatkan momentum itu? Allah membuka selebar-lebarnya pintu jannah. Allah tutup neraka. Allah tutup semua pintu neraka. Sehingga pintu surga, aroma surga itu sudah tercium harusnya sampai di atas muka bumi ini. Dan membawa kita pada kenikmatan beramal soleh. Di 10 hari terakhir ini, Al-Fakir itulah ingin menyampaikan, maka itulah amal-amal yang bisa kita perbuat. Tidak ada amal khusus. Tidak ada amal yang harus seperti apa nih? Apakah
Apakah ini, apakah itu, tidak. Kerjakan saja amal sebanyak mungkin di 10 hari terakhir, karena kita tidak tahu amal mana yang kemudian Allah ridai dan amal mana yang Allah akan hitung sebagai Lailatul Qadar bagi kita. Wallahu a'lam bishawab. Saya ingin menginformasikan kepada jamaah sekalian rahimakumullah bahwa di Muslim Brotherhood ini juga menyediakan selain daripada kultum, mereka juga melakukan aksi nyata bekerja sama dengan berbagai kalangan komunitas Islam di Semarang maupun nasional, mengadakan sedekah geber pangan namanya. Gerakan ini berbagi pangan kepada saudara-saudara kita yang kurang beruntung, terutama khususnya yang menjadi yang mengalami ujian dari kondisi pandemi hari ini. Kita diminta oleh Allah untuk berbagi, dan inilah saat yang tepat di 10 hari terakhir ini. Barangkali sedekah itulah di 10 hari ini barangkali yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai Lailatul Qadar kita, sebagai amal soleh kita yang kemudian nanti bisa melipat gandakan amal-amal kita di kemudian hari, ya. 83 tahun, bayangkan, ya, siapa yang tahu, ya. Inilah kesempatan kita mendapatkan amal soleh itu. Maka bisa Anda menyalurkan sedekah Anda melalui Muslim Brotherhood dengan cara nanti bisa cek di Instagramnya, yakni di Muslim Brotherhood, atau melalui YouTube mereka di channel YouTube-nya Muslim Brotherhood. Nanti di sana ada banyak informasi tentang sedekah, tentang amal soleh lainnya. Yang mudah-mudahan dengan kita support gerakan tersebut, kita bisa menjadi hujah kita di hadapan Allah kelak ketika kita ditanya bagaimana kita terhadap agama ini. Wallahu a'lam bishawab. Itu saja yang bisa kami sampaikan. Mudah-mudahan ada hikmah di baliknya. Jika ada pertanyaan kami persilahkan untuk diajukan. Barangkali bila kita bisa menjawabnya, insya Allah kita akan jawab. Saya akan coba masuk ke Google Meet. Katanya di Google Meet ini ada banyak pertanyaan. Wallahu a'lam, saya nggak tahu. Bismillah. Belum ada pertanyaan. Ya, belum ada pertanyaan. Pertanyaan bisa ditulis melalui Google Meet di Instagramnya Muslim Brotherhood, ditulis di kolom komentar di live-nya, atau bisa melalui aplikasi Zoom atau melalui aplikasi Ummah. Silahkan ditanyakan apa yang ingin ditanyakan. Oke. Baik, ini ada satu pertanyaan yang dari hamba Allah ya di Instagram. Saya kerja di bank, mau resign tapi belum ada kerjaan, bagaimana Ustaz? Baik. Pertama kita harus yakin bahwa rezeki itu adalah asalnya dari Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan kerja di bank atau tidak kerja di bank itu hanya bentuk ikhtiari saja. Itu yang harus kita pahami, bahwa sumber rezeki itu dari Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan kerja di bank atau tidak kerja di bank itu adalah ikhtiari saja. Artinya sebetulnya secara guaranti atau jaminan kita itu sudah di handling oleh Allah Subhanahu wa taala terkait nikmat rezeki. Hanya saja tinggal kita ini harus yakin bagaimana kita menyusun cara agar bisa menjemputnya. Karena gini, tidak semua hal kita itu paham betul bagaimana konsep rezeki yang kemudian Allah turunkan kepada kita. Jadi ada hal-hal, ada konsep rezeki yang dimana kita ini harus yakin betul bahwa Allah Subhanahu wa taala sudah mengaturnya. Ya. Kita harus yakinkan itu dulu, karena saya tidak tahu lagi obat apa yang paling manjur selain daripada kita pribadi sendiri yang yakin bahwa
Allah akan menurunkan pertolongannya kepada kita. Kalau kita masih khawatir tentang pekerjaan apa yang harus kita lakukan apabila kita keluar dari bank, itu berarti kita belum berniat resign karena Allah. Karena kalau kita itu berniat resign keluar dari kemaksiatan besar, karena riba ini termasuk kemaksiatan besar. 73 pintu dosa riba yang paling rendah adalah berzina dengan ibu kandungnya sendiri. Ini yang paling rendah. Tentu tidak ada yang pernah berpikir akan berzina dengan ibunya sendiri. Naudzubillah min dzalik, summa naudzubillah min dzalik. Ya, tidak ada yang mau. Tidak ada yang pernah berpikir bahwa dia akan berzina dengan ibunya. Tapi riba itu membuat kita pada akhirnya jadi tidak bisa kemudian menjadi muslim yang kafah. Ya, kita berperang melawan Allah dan Rasul-Nya. Dan itu tentu kita tahu ya hasilnya apa yang terjadi kalau kita berperang melawan Allah dan Rasul-Nya, maka pasti kita akan kalah. Pasti akan kalah. Makanya lebih baik sebelum ya terlambat, sebelum hidup semakin kacau diporak-porandakan riba, ya, lebih baik kita mundur saja. Lebih baik kita itu meninggalkannya karena Allah. Barang siapa ya, faman kanat hijratuhu ilallahi wa rasulihi, fa hijratuhu ilallahi wa rasulihi. Barang siapa mereka itu hijrah, ya bertolak, ya, dia pergi kepada Allah dan Rasul-Nya, ia meninggalkan sesuatu karena Allah dan Rasul-Nya, ia akan sampai kepada Allah dan Rasul-Nya. Bukankah tidak ada kenikmatan di atas muka bumi ini selain dekat dengan Allah dan Nabi Muhammad SAW? Kenapa kita harus memerangi beliau-beliau yang subhanallah tak kunjung nikmatnya untuk kita? Kenapa kita tidak pernah berpikir bahwa kenapa dulu ketika kita kerja, mengambil kerjaan di bank, oke lah katakan kita belum tahu hukumnya. Tapi kita juga tidak pernah mikir itu, apakah kerjaan ini benar atau enggak, boleh atau enggak. Kita enggak pernah mikir. Enggak pernah mikir. Kita hanya ambil saja kerja lumayan, alhamdulillah, pakai alhamdulillah pula. Memerangi Allah dan Rasul-Nya pakai alhamdulillah. Ya. Kita tidak pernah berpikir gitu. Tapi ketika kita akhirnya sudah tahu, Allah berikan hidayah, Allah berikan kefahaman, kita diberikan pilihan agar bisa keluar, masih diberikan umur panjang supaya bisa mengambil sikap sesegera mungkin, kita kemudian malah berpikir panjang ini gimana dan sebagainya. Padahal Allah yang menanggung hidup kita. Tadi saya katakan, kerja di bank, tidak kerja di bank itu ikhtiar, ya. Jadi ikhtiar. Jadi jangan difahami tentang jumlah nominalnya. Tapi yang penting kita ini ada ikhtiar. Itu saja. Jadi saran saya kalau mau keluar saja, enggak usah pakai mikir. Itu bentuk kecintaan kita kepada Allah. Bagaimana resiko-resikonya? Setiap orang hijrah pasti punya resiko. Rasulullah saja ketika hijrah ke Madinah itu menghadapi resiko pembunuhan. Bagaimana kita hari ini yang cuma pengen resign, ya katakanlah, apalagi persoalan rezeki makan tidak makan, itu kecil sekali begitu. Di hadapan Allah itu kecil sekali. Ya, jadi tinggalkan saja, tidak usah pikir panjang. Wallahu a'lam bishawab. Kemudian pertanyaan berikutnya, ya, pertanyaan berikutnya ini dari sahabat kita, ya, dari hamba Allah. Bagaimana tentang sholat id di rumah? Nah ini menarik, ya. Sholat id di rumah, nah, hukumnya bagaimana? Baik, saya akan coba terangkan. Ini sebetulnya sudah keluar surat edaran dari MUI, ya, terutama kalau ya teman-teman yang di Jateng, teman-teman yang di Semarang mungkin sudah dapat ya edaran tentang sholat id, ya, di masa pandemi di rumah. Nah ternyata itu ada pendapatnya oleh Imam Syafi'i, ya. Boleh ya bagi para mufassir musafir, para orang-orang orang-orang yang berpergian jauh, ya, munfarid, kemudian bagi hamba sahaya, dan kemudian bagi para perempuan, ya, apalagi di tengah kondisi yang seperti sekarang, maka diperbolehkan. Imam Syafi'i mengatakan sholat id di rumah, ya. Tapi ada tata caranya, yakni kalau dilakukan secara berjamaah, ya, boleh dilakukan ada khutbah setelah sholat. Nah, tapi kalau dilakukan secara fardiyah, secara sendiri-sendiri, maka tidak perlu ada khutbah, ya, tidak ada khutbah.
Jadi cukup sholat id, niatkan sholat id, ya, kemudian sholat, kemudian salam selesai, ya, kemudian berzikir kepada Allah sejenak, kemudian selesai. Jadi boleh sholat id di rumah, tidak masalah, dan itu dan alhamdulillah ini kemarin MUI juga sudah mengeluarkan himbauan tersebut dan tidak ada masalah karena berkesesuaian dengan pendapat para imam, ya, apalagi imam empat mazhab, terutama khususnya kalau di Indonesia kita banyak yang mentabani Imam Syafi'i, sehingga tidak ada masalah sholatnya di id di rumah. Wallahu a'lam bishawab. Itu saja yang ingin kita sampaikan karena sudah mau masuk waktu berbuka. Ini pekan terakhir saya ngisi di Muslim Brotherhood. Terima kasih sudah memberikan saya kesempatan berpekan-pekan ini bertatap muka dengan saudara-saudaraku online dimanapun berada. Mudah-mudahan Allah memberikan hikmah yang banyak kepada saya, kepada antum, memberikan ampunan yang banyak. Allah berikan kepada kita Lailatul Qadar, ampunan di bulan Ramadan, dan jadikan Ramadan ini menjadi Ramadan terbaik bagi kita apapun kondisinya. Takdir Allah selalu baik. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. La haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma fa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una bihi wa zidna ilmana. Allahumma ati nufusana taqwa wa zakkiha anta khairu man zakkaha. Allahumma firli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani saghiran. Rabbana dhalamna anfusana wa 'illam taghfir lana tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbikal rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma innaka afuwun karim tuhibbu afwa fa'fu anni ya karim. Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul fa'fu anni ya karim. Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anni ya karim ya arhamar rahimin. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita tutup dengan doa berbuka puasa. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma lakasumtu wa bika amantu wa ala rizkika aftartu birahmatika ya arhamar rahimin. Dhahabat doma wabtalatil uruku wa sabatal ajru insyaallah. Wa la'ana bisawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.